Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengecam serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Sementara itu, Menlu masih berupaya mencari 3 relawan WNI yang hilang kontak sejak hampir 2 pekan lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi murka karena Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saat serangan terjadi, 6.000 warga Gaza sedang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia, di mana 12 diantaranya tewas dibunuh tentara Israel. Menlu yang sedang berada di Beijing, China dan dalam pertemuan dengan perwakilan sejumlah negara berupaya mengajak negara-negara lain untuk turun tangan membantu Palestina. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan kabar mengenai relawan Indonesia di sana, kami telah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, ada Pak Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum Pak Sarbini, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Safa, kabar baik, Mbak. Baik Pak Sarbini, apakah sudah ada kabar atau informasi dari keberadaan 3 relawan WNI yang hingga kini masih hilang kontak kabarnya Pak Sarbini? Ya, memang kami secara pribadi belum bisa mengontak 3 relawan kita di sana. Dan ini sudah berlangsung lebih kurang 10 hari sejak rumah sakit shutdown. Tapi kami juga mempunyai informasi-informasi yang bisa kami sampaikan juga bahwa relawan kita ini dalam keadaan sehat karena kita punya beberapa teman jaringan yang ada di Rumah Sakit Indonesia dan kita minta pada mereka untuk mencari tahu dan menginformasikan keberadaan 3 relawan kita ini. Alhamdulillah mereka telah menemukan dan memfotonya ya, tapi walaupun fotonya tidak terlalu pas gitu. Tapi ini membuat kita lega semua bahwa 3 relawan kita ini masih tinggal di Rumah Sakit Indonesia, masih bisa berbuat untuk kemanusiaan. Dan mudah-mudahan mereka selamat dari incaran-incaran sniper Israel, dari serangan atau kepungan dari Israel. Itu yang harapan kita bersama, Mbak. Amin. Jadi posisi terakhir ketiga relawan WNI di Gaza di Rumah Sakit Indonesia ya Pak Sarbini? Benar-benar Mas Syafa. Baik. Lalu bagaimana upaya pencarian yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya di sana? Sebenarnya bukan pencarian, Mbak ya. Kan masalah kan kontak apa? Hilang kontak ya, tapi keberadaan mereka sudah kita deteksi ya bahwa sekarang mereka berada di Rumah Sakit Indonesia. Tapi sekarang masalahnya kan kondisi sangat kritis ya, sangat krusial di mana Israel telah mengepung rumah sakit, akses ke rumah sakit dan masuk atau keluar itu dibatasi, sehingga ini juga bisa hal yang bisa membuat relawan kita ini menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu pihak Kemlu dalam ini telah mendiskusikan dengan kami untuk membuka opsi kalau bisa itu dievakuasi ketiga relawan ini, dan kami juga telah mendiskusikan langkah-langkah apa yang harus kita ambil, apakah mereka kita evakuasi ke selatan atau memang kita harus evakuasi keluar dari Gaza. Ini merupakan jadi diskusi antara kami, sehingga nanti keputusan kita ambil ini benar-benar keputusan yang tepat, akurat, dan harus diketahui bersama juga bahwa untuk mengevakuasi 3 relawan kita yang di Gaza Utara ini sangat sulit sekali, karena rute yang dilalui bukan rute yang aman, tapi rute yang penuh dengan sniper, dan ini bisa membahayakan. Sebab itu makanya harus ada kerjasama tim yang begitu solid
sehingga ini bisa terjadi evakuasi atau ada opsi lain yang bisa kita lakukan. Dan saya juga dapat informasi juga dari teman-teman bahwa dalam waktu dekat akan ada gencatan senjata selama 4 hari. Saya nggak tahu persis apakah ini bisa bisa berlangsung lebih dari itu atau memang akan rusak gencatan senjata. Kita lihatlah, mudah-mudahan ini bisa terjadi gencatan senjata sehingga proses-proses kemanusiaan bisa kita lakukan dengan baik. Dan juga kita mengharapkan bahwa bantuan dari masyarakat internasional bisa terdistribusikan dengan baik seluruh Gaza, baik ke selatan sampai dengan utara, baik orang-orang yang memang di pengungsian atau memang di tempat-tempat yang dianggap aman seperti rumah sakit, ini bisa melakukan distribusi makanan, terutama di utara di mana mereka sangat kekurangan sekali. Baik Pak Sarbini, kemarin Rumah Sakit Indonesia diserang oleh tentara Israel di mana rumah sakit tersebut menampung lebih dari 6.000 pengungsi. Kemudian akibat serangan ada 12 warga sipil yang tewas dibunuh oleh tentara Israel. Lalu bagaimana situasinya saat ini Pak Sarbini berdasarkan informasi dengan pihak Rumah Sakit Indonesia? Dari beberapa informasi yang kami terima bahwa Rumah Sakit Indonesia sekarang dikepung oleh Israel. Kemudian saya mendapatkan sniper-snipernya dan sama-sama kita ketahui bahwa serangan-serangan ini paling sering terjadi pada malam hari. Nah, oleh sebab itu kepanikan selalu terjadi pada malam hari. Nah, kita kadang-kadang berpikir kenapa serangan itu yang dilakukan oleh Israel, serangan darat dan menembak lantai 3 Rumah Sakit Indonesia. Dan satu hal yang susah kita pahami ya, kenapa rumah sakit menjadi medan pertempuran sehingga menyebabkan korban yang begitu banyak. Sudah rumah sakit ini sudah tidak bisa operasional, tidak bisa melayani, kemudian ditambah dengan korban yang banyak, ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka sebab itu ada beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit Nasir di selatan, mudah-mudahan bisa juga tertangani, dan masih banyak juga pasien-pasien yang luka yang bisa dibawa ke rumah sakit yang lain. Baik, Pak Sarbini, jadi ribuan pasien dan juga pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia, apakah sudah dipindahkan atau masih ada di sana, Pak Sarbini? Jadi evakuasi yang luka-luka aja, Mbak. Sudah lain warga lain masih ada di sekitar rumah sakit dan di sekitar rumah sakit dan di dalam rumah sakit. Mereka belum bisa beranjak ke sana. Memang tadi itu memang akses itu agak susah untuk mereka keluar atau mereka masuk. Saya nggak tahu persis apakah ini berlangsung pengepungan itu akan berlangsung sehingga akses makanan tidak bisa masuk ke rumah sakit. Ini juga saya belum tahu persis ya. Tapi kalau kita melihat mengkaca peristiwa di rumah sakit Ashifa, maka Israel dia akan melakukan serangan ke dalam atau dia masuk ke dalam. Kemudian ini yang akan membuat mungkin banyak korban atau banyak cerita-cerita horor yang lain yang bisa kita temukan. Sebagai contoh ya Mbak ya, bahwa rumah sakit Ashifa itu dituduh ada terowongan. Sama halnya dengan rumah sakit di Indonesia. Maka oleh sebab itu tuduhan ini saya akan membuktikannya dengan mencari dalih dan mencari alasan atau mencari hal-hal yang tidak masuk akal untuk membuktikan itu. Dan bisa jadi seperti Ashifa, bahwa mereka meletakkan beberapa senjata di basement atau di ruangan-ruangan lain, kemudian menuduh bahwa di rumah sakit ini ditemukan senjata. Bisa juga hal seperti itu yang akan terjadi ke depan. Oke, Pak Sarbini, jika nantinya 3 relawan WNI di Gaza sudah bisa berkomunikasi dengan pihak Mercy di Indonesia, apakah akan dievakuasi ke Indonesia, Pak Sarbini? Kita lihat situasi dan kondisi Mbak ya, karena memang gini Mbak, ini kan kondisi sangat cepat berubah ya. Dan sebelum kami putus komunikasi sama 3 mereka ini, kami pernah sampaikan guidance kepada mereka bahwa kalian bertahan ketika masih ada warga, masih ada tenaga kesehatan yang bertahan di rumah sakit. Jadi kalian jangan tinggalkan mereka. Tapi kalau memang semua meninggalkan, kalian mengikuti mana mereka mengungsi atau mereka evakuasi. Jadi kita tidak meninggalkan mereka dalam keadaan yang memang membutuhkan kita, Mbak. Jadi kira-kira opsinya seperti itu, Mbak, yang kami pikirkan. Tapi apakah nanti akan berkembang, kita lihat perkembangannya, Mbak. Baik, kita doakan semoga 3 WNI yang ada di Gaza dalam kondisi baik. Pak Sarbini, terima kasih Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia telah bergabung bersama kami di iNews Sore.